Wah, luar biasa sekali. Ini kalau boleh jujur Kak Afi, saya jujur itu di sini, itu saya bukannya memotivasi tetapi termotivasi. Karena kenapa? Kalau saya lihat wajah-wajahnya, ini kalau lampunya dimatiin, itu tetap terang. Karena kenapa? Dari wajahnya semuanya terpancar. Auranya yang terang sekali. Kasih tepuk tangan dong. Saya doain yang hadir online maupun offline masa depannya lebih cerah. Amin. Amin. Siap. Nah, rekan-rekan sebelum kita masuk ke sesi materi dan sharingnya Kak Afia, saya pengen menyatukan sugesti kita terlebih dahulu di sini, boleh ya Kak ya? Oke, silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri. Jangan bilang lupa sama dadanya loh. Dada itu di sini letaknya ya. Kadang-kadang orang kalau training itu lupa sendiri, lupa ingatan. Mana dada? Ya, nanti bapaknya itu berdua jeruk makan jeruk, dada jangan Pak. Ya, ya silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri, pejamkan mata Anda serta tundukkan kepala Anda sejenak. Pejamkan mata Anda serta tundukkan kepala Anda sejenak, serta ulangi apa yang akan saya katakan. Ulangi apa yang saya katakan. Mulai hari ini. Sekali lagi, lebih kencang lagi. Mulai hari ini, kami akan pastikan kami menjadi manusia yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, yang lebih produktif. Mulai hari ini, kami menolak untuk menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Tapi mulai hari ini, kami akan pastikan kami menjadi manusia yang luar biasa, yang luar biasa, yang luar biasa. Wow, silakan kasih tepuk tangan buat Anda semuanya, silakan dibuka matanya. Wow, Kak Afi, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan saya memotivasi, tetapi saya yang termotivasi nih Kak Afi. Ya, saya pengen ucapin pantun dulu boleh? Iya, sebenarnya kita di Bumi Lancang Kuning ini kalau nggak berpantun kayaknya kurang seru, betul? Benar? Benar apa betul? Betul apa benar sama ya? Oke, izinkan saya berpantun. Kelapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama-sama kita ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati senang bikin ketupat, hendak dimasak di hari lebaran. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Terakhir, masih ada lagi. Sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di rawa. Berletih-letih belajar hari ini agar bahagia di hari tua. Amin. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya dapat berkumpul hari ini di sini. Dan tentunya tidak lupa kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Rizal Putra hari ini merasa terhormat sekali nih Kalvi. Saya diundang ya, yang terhormat Ibu Dr. Deviona SPMP, Deputi Karir P2K2 Undri, dan Dr. Alfi Purwanti Alwi, SEMM CMM CIQNR. Oh, banyak betul gelar di Kalvi. Koordinator P2K2 Undri ya. Dan tentunya saya ucapkan tentunya yang kita muliakan para peserta baik itu offline maupun online. Nah, mungkin kita bisa share slide-nya ya. Jadi gini rekan-rekan, saya itu kenapa berasa konten kreatif ya. Konten kreatif itu konten yang kreatif dan Google AdSense itu benar-benar merubah hidup saya ya. Kalau boleh jujur, kenapa saya merasa betul-betul bisa merubah hidup saya. Jadi saya itu asli putra daerah, asli orang Indonesia, tetapi saya banyak merantau. Saya merantau ke Jakarta itu 5 tahun, ke Singapura 1,5 tahun, di Malaysia saya merantau selama 18 tahun Kak Alfi. Jadi saya balik ke Indonesia. Itu nggak merantau, tinggal namanya. Iya. Ini nggak apa-apa ya, jaraknya udah jauh, saya buka masker boleh ya Kak ya? Oke, karena jaraknya udah cukup jauh ya, dan tidak mungkin insya Allah sampai ke sana ininya virusnya. Tapi insya Allah nggak ada virus. Jadi alhamdulillah saya kembali ke Indonesia
Itu resminya saya menikah tahun 2014 dan kembali tahun 2016. Kalau boleh jujur, karena dulu orang tua pejabat, kepala daerah, jadi orang pada kenal. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia tahun 2016, udah nggak ada yang kenal lagi. Sementara saya punya profesi sebagai motivator dan bisnis konsultan di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah di Kuala Lumpur itu memang sudah hidup. Cuman dulu saya tidak menggunakan digital marketing, tetapi saya menggunakan sistem MLM, marketing lewat mulut. Marketing lewat mulut, dan saya juga menggunakan yang namanya strategi marketing itu, Kavi, saya menggunakan bagaimana caranya saya memberikan story yang inspiring. Inspiring itu contohnya tukang sapu menjadi direktur untuk 3 area negara. Itu cerita asli, Kavi. Itu Reza ya? Itu saya. Nah, Kavi ini manggil saya Reza karena beliau ini taunya panggilan nama saya itu Reza. Nama Rizaldi Putra, cuma dipanggilnya panggilan Reza. Jadi saya itu memang benar-benar dari awal marketingnya itu dari offline maupun online. Nah, itu kan kalau marketing offline. Marketing offline itu kan MLM, marketing lewat mulut. Bagaimana caranya kita nge-branding diri kita, bagaimana caranya kita memiliki sisi keunikan, akhirnya orang akan membicarakan kita. Pokoknya kalau udah motivasi taunya dia. Atau misalnya kalau udah ngerti misalnya produk donat, nah pasti nyarinya dia. Ya. Misalnya contoh ya, ini misalnya teman saya, misalnya contohnya ya pisang kipas ya, pisang kipas. Itu kalau misalnya orang udah cocok sama pisang kipas itu yang namanya MLM marketing lewat mulut itu. Begitu orang sudah tes, akhirnya orang akan ingat sama dia dan akan mengatakan dia. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia tahun 2016, ternyata MLM sudah tidak berarti lagi. MLM itu hanya 50%, mungkin lama-lama akan tergerus menjadi 20%, Kak Alfi. Nah, ketika saya menyadari itu, ketika saya kembali ke Indonesia, saya masih menggunakan cara tradisional, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya masih mengantarkan yang namanya brosur, ya, datang ke kantor-kantor, nganterin brosur, pelatihan, training. Ini saya cerita jujur aja. Saya bukan langsung ujuk-ujuk menjadi motivator di Kompas TV, itu cerita akhirnya. Tapi yang ketika saya awal-awal itu nganterin brosur. Ini saya waktu itu nganterin brosur ke salah satu perusahaan BUMN, Kalpi. Saya nganterin brosur. Terus habis itu yang di resepsionisnya itu, yang bagian penerimaan tamunya itu bilang, wah bagus banget Pak, sesi motivasi. Kita memang perlu mengundang motivator. Kira-kira kapan kami bisa ketemu sama motivatornya? Katanya. Terus saya dengan polosnya dan dengan berbangga hati saya langsung katakan, oh saya motivatornya. Dia langsung kaget. Dia ngeliat saya dari atas sampai bawah, motivator ngantar proposal. Jadi kapan Bu kira-kira kita mau mau rapat dan diskusi nanti lah ya Pak ya, kalau kami ada waktu nanti kami hubungin. Langsung berubah total. Ya waktu itu saya mikir gitu, apa search engine yang paling dipercaya di Indonesia? Saya perhatikan adalah Google search engine. Ternyata Google itu sangat dipercaya oleh orang Indonesia. Bahkan Google itu lebih dipercaya oleh anak daripada ke bapak kandungnya sendiri. Di Indonesia, ini serius beneran terjadi. Misalnya seorang bapak ngomong sama anaknya akan ngomong begini, apa sok tahu bentar katanya. Lihatnya di Google, bener Pak katanya. Itu dia lebih percaya sama Google daripada sama bapaknya. Itu Indonesia, di plus 62 itu terjadi. Dikonfirmasinya. Saya yakin bukan hanya plus 62, plus 60, plus 61 semuanya terjadi itu. Di mana Google itu sudah menggantikan orang tua. Jadi anak tidak bertanya lagi kepada orang tua. Makanya waktu saya kerja di Singapura Telekomunikasi, Kak Api, itu memang kita filter. Jadi anak-anak yang di bawah 12 tahun boleh searching sampai mana, 21 tahun boleh searching sampai mana. Karena saya lama kerja di provider Singapura. Ya. Jadi memang Google ini sangatlah menentukan, ya. Cuman nanti saya masuk ke Google itu nanti, karena waktu kita singkat, jadi mungkin saya cepat-cepat aja ya. Ini contoh keberhasilan, oke, mungkin saya ceritakan sedikit. Jadi tahun 2016 itu ketika saya waktu itu ditolak oleh orang BUMN itu rasanya maces gitu loh. Balik ke kampung halaman sendiri, kita malah tidak terpakai.
dan terhina. Lebay banget ya. Langsung nangis nih. Ya. Sementara di Malaysia udah dapat nama, udah punya gedung sendiri, nggak perlu kejar bola, orang datengin gedung saya untuk mendapatkan motivasi saya di Sunway. Karena saya udah punya nama dan udah punya networking. Ganteng-ganteng gini pernah jadi tenaga ahli Perdana Menteri, ya kan? Kasih tepuk tangan dikit lah. Putra daerah loh ini. Made in asli Pekanbaru. No KW-KW. No KW-KW. Yes. Jadi ada sebuah kebanggaan ketika kita di luar negeri terpakai. Ketika sampai ke Indonesia, orang nggak tahu. Disitulah saya mengenal yang namanya personal branding. Saya dinobatkan sebagai motivator Indonesia terbaik versi Google, Kompas TV, B Magazine, The Convergent Magazine, terus ada kampusgua.com dan sebagainya, dinobatkan sebagai motivator Indonesia terbaik. Tetapi mau tahu nggak? Hashtag motivator Indonesia terbaik itu saya sendiri yang menciptakan. Ketika saya save gambar, ya ini ingat ya teman-teman ya, kalau pengen jualan produk, pengen segala macam, kalau save gambar, JPEG Anda save, Anda pengen taruh di web Anda, atau Anda ingin posting di sosial media sekalipun, gunakan strategi saya. Strategi saya itu, saya gunakan kata kunci, saya taruh minus, kata kunci lagi yang mau saya taruh, misalnya saya jualannya motivator. Minus motivator Indonesia, minus motivator Indonesia terbaik, minus motivator hebat, minus itu nanti kalau orang searching ya lama-lama SEO itu akan naik sendiri. Hah? Minus. Ya. Itu SEO, Search Engine Operation, itu nantinya akan naik dengan sendirinya kalau kita saving picture dengan cara seperti itu. Dan baru kita publish. Nah ini saya kasih tahu rahasia dapur saya ini. Biar semuanya pada sukses. Karena orang sukses itu paling suka lihat orang lain ikutan sukses. Amin? Ya, itu satu hal. Terus, tetapi kalau kita membahas SEO, Kak Alfi, SEO itu membutuhkan perjuangan yang sangat lama sekali. SEO itu kita naikin satu kata kunci, itu bisa makan 3-4 bulan. Kalau nggak percaya silakan cobain. Dan itu kerjanya berat sekali, nggak bisa dikerjakan cuma sama satu orang. Karena dulu saya sampai punya tim untuk naikin SEO. Untuk satu kata kunci Kak Alfi, itu saya harus naikin dan harus menunggu waktu 2-4 bulan. Memang bisa lebih cepat, tapi itu nggak semuanya. Ya, untuk sampai di halaman 1 Google. Nah, waktu itu saya berpikir lagi, bagaimana caranya ya saya bisa on top gitu ya. Ketika orang cari motivator, saya ada di halaman pertama, kalau bisa 3 besar. Dan enaknya lagi yang namanya Google AdSense bisa kita matikan kapan saja. Kita sudah penuh nih, sudah penuh orderan. Cie, sombong banget ya. Jadwal udah penuh, tutup dulu toko. Enak kan? Enak banget loh, kita yang ngatur malah. Udah jadwal udah terlalu penuh ya udah tutup tokonya. Ngapain kita sedekah sama Google, bener ya? Iya. Jadi saya itu memang terangkatnya itu memang lewat Google AdSense. Nah, saya ingat sekali pengalaman saya ketika ditolak sama salah satu perusahaan BUMN. Receptionnya, bukan perusahaan yang menolak. Karena itu merasa, rasanya itu sakit banget loh. Balik kampung kita itu ditolak oleh seorang reception. Nggak ada masalah dengan reception, cuman ketertolakannya itu. Akhirnya saya pelajari digital marketing. Saya pelajari bagaimana caranya menguasai Google AdSense. Tapi kalau saya boleh jujur, jatuh bangun di Google AdSense itu saya selama 2 tahun itu memang saya mengalami jatuh bangun. Saya nggak langsung sukses di Google AdSense, itu nggak langsung sukses, ya. Karena waktu itu gurunya nggak ngajarin hal-hal penting, itu nggak diajarin ke Alfi. Makanya pengen belajar digital marketing juga harus hati-hati mencari guru, ya. Harus hati-hati mencari yang ngajar itu benar-benar niat mau ngajar apa enggak. Apakah dia memang memberikan secara totalitas. Makanya saya tadi katakan sama Kak Afi, kalau mau nextnya kita bikin workshop. Karena workshop kenapa? Kita langsung praktek. Kalau langsung praktek, kita bisa langsung untuk praktek jualan langsung. Next, harus berani praktek jualan. Lah kalau kita cuma seminar, cuma cerita teori doang, kapan kita prakteknya? Ya. Kalau saya lebih cenderung itu kita workshop langsung, kita praktek. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, saya yakin pasti bisa. Saya yang jamin, loh saya udah coba gitu loh, udah berapa tahun saya coba. Nah waktu itu ketika saya coba Google AdSense saya kalau kita sudah ahli ya, sudah ngerti ya,
Saya bisa ngeset ratusan kata kunci dalam hanya waktu hitungan menit. Itu kelebihan Google AdSense dibanding SEO. Karena SEO itu makan waktu bulanan. Kalau Google AdSense kita dibantuin untuk mensurvei kata kunci apa saja yang kita harus set. Misalnya contoh, produk saya adalah knowledge, produk saya motivator ya. Saya tinggal klik motivator, dia akan muncul, dia memberikan beberapa opsi untuk kata kunci itu. Nanti kita tinggal pilih mana yang mau kita pakai. Dan ada lagi, ya mungkin bisa saya ajarkan nanti pas di prakteknya. Bagaimana caranya ngeset kata kunci agar dia tidak boros di Google AdSense. Dulu saya tidak diajarin itu Kak Alfi. Sehingga ketika saya praktek itu, wah kok boncos ya. Kok duit banyak keluar tapi orderan dikit. Setelah saya ngerti bagaimana cara settingnya ternyata mudah sekali. Duit malah hematnya setengah mati, penjualan larisnya minta ampun. Ketika saya belum menggunakan Google AdSense, saya ditolak oleh seorang resepsionis. Betul cerita saya tadi? Setelah saya menggunakan Google AdSense, percaya atau tidak, sekarang saya dipercaya oleh 4 kementerian. Kasih tepuk tangan apa? Ya, dan saya menjadi trainer nasionalnya BNI untuk program BNI Learning Wallet. Saya juga menjadi trainer nasional dan motivatornya untuk Pegadaian, Selindo, Jabodetabek, Riau, Kepri, Sumbar. Itu kerjaan saya muter-muter. Bukan muter-muter ya, maksudnya memberikan training maksudnya. Cuma muter-muter doang, ntar liburan. Iya, itu gara-gara Google AdSense. Ya memang segala sesuatu rezeki dari Allah. Tapi kalau kita tidak mau berusaha, rezeki tidak mungkin tiba-tiba datang, kucluk langsung datang, kan nggak mungkin. Harus ada usahanya. Nah ini adalah salah satu salurannya, yaitu Google AdSense. Dan alhamdulillah juga di Kemenkumham, saya dipakai untuk melatih leadership eselon 1, 2, 3, dan 4. Di Kementerian Desa saya dipanggil untuk mensukseskan salah satu program reformasi birokrasi Bapak Presiden, yaitu program knowledge sharing yang diterapkan di PDTU Kementerian Desa. Alhamdulillah juga saya dipakai oleh BNN untuk melatih leadership seluruh pimpinan BNN se-Indonesia. Dan saya juga dipercaya oleh Kemenhub untuk melatih duta keselamatan se-Indonesia. Jadi dipakai oleh pemerintahan dan dipakai oleh swasta juga. Siapa yang nyangka? Dan alhamdulillah kemarin karena new normal, orang semuanya pakai Zoom, kemarin saya baru mengadakan training untuk 4 negara sekaligus. Dubai, Abu Dhabi, New Zealand, Singapura. Kasih tepuk tangan dong. Berkat Google, berkat konten kreatif itu saya dimampukan untuk melakukan banyak hal. Jadi kalau kita memang pengen keluar dari comfort zone, pengen keluar dari zona aman kita, mulailah untuk menciptakan konten-konten kreatif. Di mana konten-konten kreatif ini nantinya akan bisa sangat membantu kita untuk memasarkan produk, ya. Nah, yang pertama kali yang harus kita pikirkan juga, ya. Oke, yang harus kita pikirkan juga, kita lewatin aja karena waktu kita singkat banget ini. Nggak mungkin saya banyak sekali harusnya yang saya ajarin. Yang pertama itu yang harus kita ingat itu siapakah diri kita? Who am I? Pertanyaannya, who are you? Ya, kalau saya memang mengenal talenta saya dari kecil, saya memang hobi ngomong depan orang. Saya pertama kali berbicara di depan publik itu ketika usia saya 8 tahun. Waktu itu kebetulan Bapak seorang wali kota. Jadi beliau waktu itu ngasih saya, Res besok kamu jadi kampanye cilik ya. Saya waktu itu langsung, I grab the opportunity, saya baca teksnya dan besok saya berorasi di depan 60.000 massa. Itu saya waktu kecil. Jadi memang saya mengenal sekali talenta saya itu memang suka ngomong depan orang. Pokoknya kalau udah pegang mic di atas panggung itu udah hobi saya dari kecil. Jadi saya sangat menikmati. Bahkan saya merasa panggung itu adalah rumah saya. Asal ngeliat panggung, this is my house gitu loh. Jadi saya memang benar-benar mengenal diri saya dulu. Who am I? Gitu loh. Itu pertanyaannya. Siapakah diri kita? Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan dengan lebih mudah membangun personal branding kita. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti teman-teman? Oke, ada yang kurang. Ketika saya berkata sampai di sini bisa dimengerti, Anda harus menjawab saya bisa. Maksa ya, nggak apa-apa dipaksa untuk kebaikan. Dan ketika saya berkata masuk akal, Anda harus pakai tangannya seperti ini, terus tepok-tepok kepalanya, masuk akal. Boleh?
Boleh? Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Masuk akal? Masuk akal. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Anda semuanya. Niatnya kalau nggak masuk, dibantu pakai tangannya dimasukin. Masuk gitu. Ya. Ya, jadi kita harus mengerti dulu siapa diri kita harus mengenal. Dan kita juga harus yakin bahwa kita ini unik. You are unique. Semua dari kita punya potensi. Realize the unlimited power in you. Sadari potensi tanpa batas yang kita miliki. Saya selalu berkata ini di setiap seminar saya. Dan yang sebenarnya mengubah hidup kita itu adalah mindset. Yang mengubah hidup kita adalah apa? Mindset, pola pikir. If you can change the way you think, you can change your life. Kalau Anda mampu mengubah pola pikir Anda akan mampu mengubah keseluruhan hidup Anda. Saya pernah bekerja sebagai bisnis analis di, ini boleh nggak sih nyebutin brand ya? Nggak apa-apa ya. Saya pernah bekerja sebagai bisnis analis di Nokia. Kenapa Nokia mengalami kejatuhan? Nokia mengalami kejatuhan menurut saya adalah karena mereka tidak mau mengupgrade sistemnya. Mereka terlalu lupa karena mereka merasa menguasai pasaran. Banyak sekali yang memberikan masukan mereka untuk mengadop sistem yang seharusnya mereka adopt. Tetapi mereka menolaknya dan akhirnya apa yang dialami Nokia. Dulunya orang kalau pakai Nokia itu udah wah orang kaya banget lah. Mana ada dulu orang yang nggak kenal sama Nokia, betul? Coba anak-anak SMA sekarang kita bicarain Nokia, ngango-ngango dia, betul? Bahasa Pekanbarunya ngango-ngango. Tengah-tengah dia, hah? Apa tuh Nokia? Katanya, udah tak dikenal lagi. Karena kenapa? Dia lupa mengupgrade sistemnya, begitu juga dengan manusia. Kita harus punya keunikan, tetapi di dalam keunikan kita harus mengupgrade diri kita. Contoh, waktu saya ditolak sama resepsionis itu, kalau saya memilih untuk meneruskan pola dan tata cara saya, marketing saya lewat offline, maka mungkin saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya. Dan yang mengejutkannya lagi udah dipakai sama pemerintahan, udah dipakai sama, saya masih ingat ada salah satu, saya nggak usah ceritain lah, dirjen dari kementerian mana, waktu itu lucu banget. Waktu itu beliau berkata seperti ini, karena ada yang terlambat ke API, ada yang terlambat, saya udah sampai, saya orangnya tipenya memang on time, ada yang terlambat, saya udah sampai. Dirjennya waktu itu, izin Pak Dokter, saya pinjam dulu ininya, mikrofonnya. Dia marahin pegawainya. Kalian jangan main-main. Saya mendatangkan Pak Dokter Rizaldi Putra ini ke Bogor ini bukannya murah. Mahal ini datengin dia. Ini bukan maksudnya ini ke API ya. Ini mahal dia. Ini mungkin gaya-gaya, ini marketing juga ini sebetulnya. Tanpa disadari ya. Mencoba mendoktrin yang undang gitu ya. Jadi dia susah ini datanginnya ini. Beliau ini adalah motivator Indonesia terbaik. Saya langsung lihat gitu. Versi Google kata. Versi Google. Saya kaget waktu itu versi Google. Ini mikrofonnya pun ikut kaget. Versi Google katanya. Saya kaget waktu itu. Jadi waktu itu saya teruskan memberi materi. Habis itu coffee break. Pas keluar coffee break saya ngobrol sama sekretarisnya. Sekarang beliau jadi dirjen. Bu Dirjen sekarang, waktu itu masih sekretaris. Lalu saya bilang, Bu, kemarin nelpon saya, ngundang saya taunya dari mana? Saya bilang gitu. Oh, kami kemarin searching Bapak di Google. Benar saya bilang. Dibilangnya saya, ini motivator Indonesia terbaik. Saya kaget waktu itu kan. Terbaik. Versi Google. Ditegaskan Google-nya gitu ya. Itu pengaruhnya Google. Dirjen aja nggak kenal sama saya. Itu tetap dia itu nganggapnya saya motivator Indonesia terbaik. Entah siapa ngasih predikat itu pun saya nggak tahu. Nah, tapi kalau boleh jujur, ini saking udah padatnya jadwal, ini saya bisa tutup web sebentar, tutup toko kan nggak apa-apa. Itu enaknya karena jadwal sudah full. Sombong sedikit kan nggak apa-apa. Itulah enaknya kalau kita sudah bermain di digital marketing, kita sudah bisa ngeset semuanya. Kita pengen di urutan pertama kita bisa set. Ya, mungkin saya langkau saja kali ya, biar cepat karena waktu kita sudah sebetulnya habis untuk materinya, kita udah tinggal tanya jawab. Cuman saya ingin majukan ya. Branding itu sangat perlu. Branding itu sangat apa? Sangat perlu. Branding sangatlah diperlukan. Kalau mau jualan nggak ngerti branding, percuma. Percuma. Kenapa dikatakan percuma? Karena ini adalah eranya competition, betul?
kompetitor kita banyak. Saya yang lebih lucunya lagi, ini cerita sedikit. Boleh saya cerita sedikit, boleh? Istri saya itu sebelum nikah, saya tadi baru cerita sama Kak Alfi, tak suka masak. Pas sudah nikah, mungkin karena cinta sama suami, hobi masak. Pas hobi masak, saya perhatikan awalnya masak buat saya, lama-lama sekarang jadi jualan. Jadi jualan dia cuma bermodalkan Instagram. Kemarin saya tengok Kak Alfi, orderannya untuk kue lebaran sampai 900 toples. Hanya bermodalkan Instagram. Jadi sebetulnya jualan sekarang tuh udah mudah. Bagaimana cara kita itu, saya tanya sama dia, gimana cara kamu ngatur pemasaran kamu, saya bilang. Konsistensi. Luar biasa. Bininya motivator ngomongnya luar biasa emang. Omongan di kamar tetap marketing ya. Gimana cara kamu bisa maintain? Karena saya perhatikan tiap minggu nggak pernah kosong, malah dia yang nyetop orderan. Saya lihat kalau dia posting sesuatu makanan, masih ada sisa nih, 3 loyang lagi misalnya kue. 2 menit kemudian langsung dia posting lagi Instastory, sold out. Saya pikir ini strategi marketing dia aja, enggak, saya pikir. Pas tengok, betul, itu jual, kata dia. Jadi memang luar biasa, the power of marketing itu luar biasa. Ya memang MLM tetap tidak bisa kita tinggalkan marketing lewat mulut. Karena kenapa? Orang kalau sudah mencicipi service dan pelayanan kita, dia pasti akan bercerita sama orang lain, betul? Itu testimoni namanya. Nah, ya jadi kita harus perhatikan bahwa marketing itu ada yang online, ada yang offline. Nih saya cepet-cepet aja rekan-rekan karena waktu kita juga terbatas ya. Ya, jadi memang digital design dan digital marketing itu memang terdiri dari 3 tahapan ya. Pertama kita harus ngerti desain dulu. Kita harus ngerti apa? Desain. Harus ngerti desain. Kalau nggak ngerti desain, gimana caranya kita membangun landing page? Betul? Landing page itu harus menarik. Nah orang kebanyakan sekarang ini lebih suka desain itu yang ada movementnya. Makanya video. Orang lebih suka. Saya udah lakukan survei dan research, ternyata orang lebih suka melihat postingan itu yang ada gerakan, yang ada movementnya daripada hanya statik gambar doang. Ya, bisa dilihat kita itu, tangan kita itu lebih gratilan itu kalau ngelihat konten-konten yang ada video. Tapi kalau nggak ada movement itu statik. Kita biasanya nggak terlalu suka berlama-lama dan bisa ngantuk. Percaya deh kata saya, kalau saya tampilin slide banyak-banyak, Anda semuanya ngantuk, benar nggak? Tapi kalau saya tampilin video, Anda cenderung akan lebih penasaran karena ada movementnya. Dia akan bertanya dalam pikirannya, what next, what next, what next, itu loh. Tapi kalau ini udah nggak ada nextnya, N sampai sini. Itulah kalau hanya gambar, ya. Nah ini pengambilan foto juga penting teman-teman. Ini foto, ya walaupun orangnya tetap ganteng ya, kata istrinya. Ya ini sangat poor quality karena menggunakan HP. Ya ini udah zamannya kita harus mengambil yang high quality, ya. Jadi penggunaan dari tools dari marketing itu juga sangat penting sekali. Kalau kita pengen foto produk, ya jangan lagi pakai HP, tapi gunakanlah kamera. Ya banyak, saya nggak mau endorse juga ya, banyak kamera-kamera yang bagus-bagus kok ya, dari mirrorless ya, atau mau ngambil DSLR juga boleh ya. Itu juga itu perlu diperhatikan. Desain juga harus diperhatikan. Poor quality of design itu sangat pengaruhnya sangat besar. High quality of design itu pengaruhnya sangat besar. Jangan dikira sulit membuat desain seperti ini. Sekarang kita sudah banyak orang yang menjual template yang jadi, betul? Sudah banyak template-template yang dijual, ratusan template harganya cuma berapa ratus ribu doang. Udah murah-murah sekarang ini. Malah kita juga udah ada yang gratisan, contohnya kayak apa? Canva ya, itu udah gratisan. Canva udah bisa langsung kita praktekkan secara online, jadi udah mudah sekali ya. Sekarang kita mau ngedit video, sekarang ini udah banyak aplikasi-aplikasi di HP ya. Ya, udah bahkan kita bisa menghilangkan watermarknya bisa kita hilangkan. Ya, jadi rekan-rekan, ya agak sedikit lagging ya. Ya, oke. Udah tampil ya. Di sini udah tampil ya. Oke. Ya, yang pertama kalau di Google AdSense saya ingin pesankan satu rekan-rekan harus memiliki website yang menarik. Website yang menarik itu harus perlu, ya. Gunakanlah kata-kata yang mengeksplain atau mengintroduce tentang diri Anda at the first time. Jadi pertama kali orang sampai, orang langsung tahu Anda jualan apa. Jangan terlalu bertele-tele. Pertama kali orang buka web, orang udah tahu, nih jualannya ini. Saya pertama kali buka web, website saya Motivator Indonesia Terbaik. Orang udah tahu ini motivator. Ini dia jualan ilmu, dia jualan pengetahuan ini.
Dia jualan motivasi. Oke? Setelah itu saya di website saya di motivatorindonesiaterbaik.com, saat ini lagi saya padamkan sebentar. Nanti kalau beberapa 2 hari lagi udah bisa lihat. Itu saya bikin saya sengaja bikin ada kata-kata singkatnya. Jadi di depan itu di atasnya itu gambar saya. Setelah gambar saya itu langsung video profil tentang saya. Terus di bawahnya langsung program TV saya, ya program di televisi. Alhamdulillah kemarin dipercaya oleh Kompas TV selama 1 tahun. Di TV daerah, Rio TV juga. Ya. Kok makin lemes nih tepuk tangannya nih? Lemes saking terpesonanya. Iya. Tepuk tangan sekali lagi. Yes. Itu ada lagunya loh. Terpesona. Oh iya. Aku terpesona. Anak saya suka nyanyiin itu. Dedi katanya. Iya. Anak-anak sekarang Kak Alfi. TikTok. Masya Allah. Oke, siap. Jadi yang pertama itu memang harus kita pikirkan landing page. Jadi pertama kali landing page saya itu adalah wajah saya dulu. Saya jualan motivatornya dulu, ya, motivator Indonesia terbaik. Setelah itu di bawahnya itu ada video profil tentang saya. Setelah video profil tentang saya, kadang-kadang ada orang yang nggak mau lihat video, dia mau lihat teks. Saya bikinin teks singkat saja tentang diri saya. Jadi teks itu jangan terlalu banyak, ya. Setelah itu saya berikan contoh training offline. Saya bikinkan 4 videonya training offline. Habis itu contoh training online, saya bikinkan juga videonya sebanyak 4, ya, 4 buah. Nah setelah itu baru saya berikan testimoni di landing page saya, karena kita perlu testimoni. Nah testimoni itu kalau bisa dari orang-orang penting. Saya sengaja mengambil misalnya Vice President Angkasa Pura, saya suruh saya minta untuk kasih testimoni. Misalnya kayak kemarin itu GM Garuda, terus siapa lagi, Putri Pariwisata, Putri Ekonomi Kreatif, itu kan murid-murid saya semuanya, mereka belajar public speaking dari saya, nah itu saya suruh berikan testimoni. Jadi testimoni itu kalau bisa benar-benar greget dan powerful, jangan tanggung-tanggung gitu. Testimoni itu kalau bisa dari orang yang penting gitu ya, kalau bisa dari Pak Presiden langsung ke Alfi. Biar lebih greget, orang lihat, wow ini dahsyat ini, karena kita mau jualan niatnya, betul ya? Ya. Jadi habis itu barulah saya isi sama hal-hal lain lagi. Jadi hal-hal yang penting pertama kali adalah identity. Identitas kita dulu. Pertama kali yang ditampilkan, kamu jualan apa? Ini identitasnya. Kedua, profil. Setelah profil kita, orang sudah tahu. Yang ketiga, barulah produk. Contoh produk. Setelah contoh produk, barulah testimoni. Dan jangan lupa juga di landing page kalau bisa di website itu diberikan chat 24 jam. Jadi kapan saja orang mau ngechat kita langsung bisa. Langsung dia masuk ke WA kita. Sekarang ini udah canggih kok. Di website udah orang tinggal ketik di website masuknya ke WA kita. Benar gak? Benar ya, udah mudah zaman sekarang. Langsung masuk ke langsung masuk ke chat kita pribadi. Kan enak banget jualan seperti itu. Ya, websitenya jalan terus, biarin dia jualan, kita buat hal yang lain, kalau ada tamu baru kita dapat. Wah, mau nanyain apa nih, kita jawab. Sekarang zaman semuanya everything in your single hand, ya. Dekat tangan Anda ini semuanya sudah ada. Jadi udah mudah sekali, ya. Itu berkata tentang landing page. Yang kedua yang pengen saya berikan hari ini adalah tentang target. Target Anda apa? Google Ads adalah marketing tunggu bola. Marketing itu zaman sekarang itu ada 2. Marketing tunggu bola itu Google Ads. Kita nggak perlu nyari orang masukkan kata kunci, nyari kita. Betul? Ada yang namanya marketing kejar bola. Itu adalah Facebook Ads dan Instagram Ads. Kenapa saya katakan dia kejar bola? Orang nggak nyari kita, dia nongol di halaman orang itu. Pernah lihat kan? Kalau kita lagi scroll story Instagram, tahu-tahu ada iklan, benar? Ya, kita nggak nyari dia loh, tapi dia nyari kita. Itu namanya marketing kejar bola. Berarti Anda tinggal pilih, Anda mau kedua-duanya atau Anda jenis orang tunggu bola. Atau kebanyakan order, nggak usah lagi pakai digital marketing ya. Udah kebanyakan order. Jadi Anda bisa yang namanya itu marketing tunggu bola, marketing kejar bola. Pengen dikejar-kejar orang pakai Google Ads, pengen ngejar orang pakai FB Ads dan Instagram Ads. Nggak ada yang salah, dua-duanya bagus. Apalagi mix method. Wah, kalau mix method kan dalam research kuantitatif, kualitatif. Ini mix method dia. Kejar bola dan tunggu bola. Mix marketing method. Wah, ini insya Allah kandidat profesor secepatnya nih kalau udah ngomong
Mixed marketing method. Nah, jadi target Anda harus jelas. Anda mau jualannya kemana? Mau ke Jakarta, mau ke Semarang. Anda yang set. Kenapa saya dulu boncos? Saya itu ngesetnya ke seluruh Indonesia. Ngapain juga saya jualan ke Ambon? Saya akhirnya target saya set pasaran saya, Jakarta aja udah. Jabodetabek, Riau, Kepri. Riau sih, saya waktu itu Riau, Jabodetabek. Kenapa saya nembak ke capital city atau ke ibu kota? Karena orang kalau namanya sudah hidup di ibu kota, daerah lain ngikut, betul? Yes. Jadi di dalam berjualan kita nggak boleh boncos, nggak boleh boros, harus jelas targetnya. Saya setelah itu di Jakarta, di ibu kota. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan gede, ya mohon maaf Kak Alfi, dari yang bayarannya biasa-biasa, ini saya cerita sedikit lah ya, mungkin bukan apa-apa nih, namanya orang bisnis pasti berbicara tentang nominal. Cuan, percaya atau enggak, saya di awal di Indonesia, saya ditolak oleh resepsionis. Ketika saya pakai Google AdSense, bayaran saya itu pernah sampai mencecat 75 juta per 3 jam. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Asik nggak asik? Asik nggak? Asik. Tuh. Gitu. Jadi diam. Iya. Jadi itu dari ditolak resepsionis sampai akhirnya menjadi motivator ulung. Itu jadi targetnya harus jelas ya. Yang ketiga barulah kata kunci. Kata kunci itu harus dikuasai. Contoh, Anda juga harus melihat kompetitor Anda. Coba Anda ketik di Google, misalnya Anda jualan pot bunga, Anda ketik pot bunga di Pekanbaru, berapa banyak tuh website yang muncul. Coba perhatikan kata kunci mereka. Ya, habis itu Anda set juga kata kunci yang sama di Google AdSense, Anda coba bersaing sama dia, mana yang lebih tinggi. Kalau dia lebih tinggi, berarti dia pay per click-nya lebih tinggi. Anda mainin angkanya di situ. Misalnya dia pay per click-nya itu 1.000 rupiah, pay per click-nya Anda naikin, Anda 1.250 rupiah, sehingga Anda berada di atas dia. Dinaikin. Ya, memang berbicara tentang angka juga. Cuman kalau misalnya orang lihat web kita harus membayar 1.250 rupiah, tetapi ketika lakunya itu sampai 350.000, ruginya di mana? Asal tepat sasaran. Asal tepat sasaran. Nah makanya itu yang saya katakan tadi, harus ada workshop. Selanjutnya. Itulah selanjutnya, workshop. Jadi kita praktek. Karena kenapa? Karena ketika kita praktek itu kita dapat feel-nya. Jadi kalau saya bilang yang pertama itu landing page itu harus, harus punya landing page yang menarik. Karena kenapa? Kita udah capek-capek nguasain kata kunci. Orang udah klik, begitu lihat web kita orang langsung males. Ya, nggak keren banget. Makanya bikin website jangan tanggung-tanggung. Gunakanlah template yang premium. Nggak rugi beli template premium. Template premium udah banyak kok yang jual keren-keren. Makanya pilih yang keren-keren template-nya ya. Itu satu. Kedua, kontennya harus bagus. Kontennya harus bikin orang berkata wow. Faktor wow itu harus ada. Faktor wow. Terus yang berikutnya, yang ketiga, susunannya harus jelas. Anda biasanya kalau ngetok pintu, Anda langsung lihat wajah tuan rumah, betul? Yes. Setelah itu Anda baru bertanya-tanya. Jadi ibaratkan orang masuk ke toko kita, apa yang harus dia lihat dulu? Apa yang ingin dia ketahui? Itulah yang kita susun di web kita, sehingga susunannya menjadi menarik. Oke? Nah, itulah seputar sharing yang saya berikan ke Alfi. Karena waktu saya tadi saya lihat sampai jam 14.15. Ini tanya jawabnya nanti malah takutnya malah nggak ada waktu tanya jawab. Malah saya takut pas pulang di demo nanti ini. Silakan Kak Alfi. Misalnya jika ada yang ingin bertanya, baik offline maupun online, mungkin Kak Alfi juga pengen nanya. Monggo silakan Kak Alfi. Saya nanti aja tanyanya. Siap. Demikian dari Dr. Rizaldi Purudara. Memang pengalaman beliau dalam menggunakan digital marketing, khususnya itu Google AdSense, itu merupakan sesuatu yang harganya sebenarnya mahal. Ya. Bagaimana dengan menggunakan salah satu digital marketing yaitu Google AdSense, dia bahkan bisa naik menjadi motivator
nomor 1 di Indonesia versi Google awalnya. Kalau Ya. sekarang benar-benar nomor 1 ya. Ya. Jadi tidak usah Ibu review lagi karena beliau sudah menyampaikan dengan jelas. Barangkali di ruangan ini ada yang punya pengalaman atau ingin menggali lebih jauh pengalaman Dr. Rizaldi, bagaimana beliau bisa membrandingkan dirinya karena produknya diri beliau. Kalau kita mungkin produknya nanti makanan, ya kria dan sebagainya tidak ada masalah ya Pak. Ya, Pak Rizaldi tapi ya. untuk awal-awal nih Kak Alfi, sebenarnya kalau rekan-rekan tidak mau keluar modal terlalu banyak dulu di awal, sebetulnya nggak ada masalah menggunakan sosial media. Ya. Tetapi sosial media ini haruslah didukung oleh konten-konten yang kreatif. Iya, jadi kita memang sekarang arahnya itu sesuai dengan tema kita tidak lari ke sosial media sebenarnya. Karena sosial media itu kan kita ngejar konsumen. Sekarang ini ada suatu sisi yang kekuatan Dr. Rizaldi bagaimana konsumen yang mencari. Jadi kita harus mengeksplorasi di situ. Kalaupun sosial media ingin dikerjakan oleh wirausaha-wirausaha yang ada di ruangan ini maupun di Zoom itu adalah suatu ilmu yang mungkin berbeda untuk kita bahas. Dan Kak Afi boleh saya tambahkan, seluruh marketing di sosial media itu sistem ya, kan sudah dijelaskan itu sistem kejar bola dan menurut saya sangat capek kita kejar bola ya, terus. Makanya sekarang kita fokus yang kita yang dikejar sehingga bisa tutup toko kapanpun. Artinya personal branding, kenali karakter diri yang terbaik, kita semuanya adalah unik. Kemudian bangun itu menjadi branding yang kuat dengan kita, lakukan dengan continue, pelajari tekniknya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya di ruangan ini, Ibu beri kesempatan 2 atau 3 orang paling banyak ya. Kemudian nanti kalau yang di plafon tolong diinformasikan ke Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan ada di ruang. Silakan jika ada yang ingin bertanya, gratis nggak bayar. Gratis udah. Saya jamin nggak bakalan ada tagihan kok. Ini kadang-kadang orang ingin bertanya, nanti pas sudah narasumbernya udah turun, udah pergi, baru aduh tadi saya pengen nanya. Ya, atau masih bingung itu? Ini luar biasa sekali nih ada mahasiswi-mahasiswi saya ini di sini nih. Ya. Kasih tepuk tangan lah buat semua peserta hari ini, luar biasa. Kak Alfi, seperti yang saya katakan, ini saya bukannya memotivasi tapi saya termotivasi. Ya. Ini wajah-wajah orang hebat ini semuanya ini. Baik, terima kasih Udong kita ucapkan buat motivator yang telah termotivasi oleh kita. Yes. Ya, di Zoom ada pertanyaan enggak, Panitia? Di mana doang kalau saya aja tanya ya, kalau memang belum ada. Mungkin sambil jalan aja Kak Alfi. Kalau ada yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Iya. Di Zoom juga, oh ada yang silakan raise hand atau langsung unmute ya. Afif dari Universitas Riau. Silakan penanya. Ya, silakan. Pertama udah 3 kali pertanyaan itu Afif. Silakan Afif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rizaldi dan Ibu Moderator. Halo, lagi di rumah juga nih, nggak bisa ke sana. Yang ingin ditanyakan nih, Dr. Rizaldi, mengenai branding. Kalau branding, kalau misalnya seperti profesi Dr. Rizaldi kan memang sebagai public speaker, itu memang butuh personal branding. Nah, gimana kalau misalnya dalam hal produk? Kalau produk kan, ya produk. Jadi kalau produk kan banyak sekarang ini metode terus sosial media menggunakan alat-alat ini kan search engine dan sebagainya itu udah banyak dan orang bahkan dia bisa hire banyak content creator dan juga influencer gitu. Tapi setelah di-prove oleh customer ternyata produknya tidak seperti yang di-brandingkan. Nah, ini menjaga dari segi branding ke kualitas mungkin ya Pak Rizaldi itu seperti apa sih agar memang customer kita itu memang engage terus ke kita dan loyal. Itu aja mungkin Pak Rizaldi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Ade Afif ya namanya ya. Afif, doa terbaik saya untuk Afif ya, semoga sukses selalu. Nah, izinkan saya menjawab pertanyaannya, mungkin pertanyaan ini mewakili dari rekan-rekan juga. Bagaimana caranya ketika kita mempromosikan, pas orang menggunakan produk kita, memang sesuai dengan yang kita promosikan. Inilah diperlukan yang namanya komitmen dan konsistensi. Itu yang tadi saya tanyakan sama istri saya. Gimana sih cara maintain, saya bilang gitu. Ini guru mencoba bertanya kepada muridnya. Saya berharap dia feedbacknya bagus ke saya. Dia bilang konsistensi. Konsistensi itu perlu. Dan saya perhatikan, istri saya berjualan pakai hati.
Saya cerita ya. Saya pakai hati. Saya tipe orangnya kayak begini. Misalnya, itu kalau produk dan jasa sebetulnya sama aja sebetulnya. Istri saya berjualan produk, jualan kue, itu dia saya perhatikan, itu betul-betul dia jaga kebersihan. Dia memang betul-betul jualan pakai hati. Dia betul-betul menjaga kebersihan, dan dia betul-betul mencobanya. Kalau dia rasa itu enak, baru dia jual. Saya waktu itu pernah lihat istri saya, ada waktu itu kotoran sedikit saja, dia langsung gak jadi makanan itu dia jual. Nah, kenapa orang mau komitmen dan konsisten seperti itu? Karena kita menjaga hubungan dan nama baik dengan customer. Ingat, nama baik itu sangat mahal harganya. Dan harus kita perjuangkan dan memaintain nama baik kita. Karena kalau iklannya saja bagus, tapi begitu orang mencoba mencicipi produknya nggak bagus, orang udah malas, benar? Contoh kecil aja deh kalau jasa. Kalau tadi saya datangnya terlambat, kira-kira teman-teman termotivasi nggak? Enggak. Contoh kalau tadi saya lemas. Selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin mengajarkan Anda tentang digital marketing. Saya harap Anda semuanya jangan ngantuk dan Anda semuanya benar-benar fokus. Enak nggak kalau saya kayak gitu? Nggak enak, nggak ada energinya, betul? Orang habis makan siang, digas pula gaya seperti itu, tidur. Betul ya? Betul. Ya, jadi begitu orang lihat videonya, wah, kaget mikrofonnya. Atau mikrofonnya ikut termotivasi. Orang begitu melihat videonya motivator. Pas nongol, bukan motivator ya kan, lemas. Demotivasi orang langsung. Lemas orang nggak percaya. Tadi katanya iklannya bukan main, tadi loncat-loncat saya tengok. Tahap yang dia buat pokoknya loncat-loncat lah dari situ kan. Pas datang tak loncat-loncat. Gayanya biasa aja, wajahnya tidak menyenangkan. Coba wajah saya menjual produk, menjual jasa flat gini. Selamat siang semuanya, saya harap Anda semuanya benar-benar bisa menyerap semua materi dari saya. Enak nggak kayak gitu? Nggak enak, tapi kalau saya dengan senyuman, dengan kata-kata yang penuh energik, orang akan, jadi memang komitmen dan konsistensi sangat diperlukan sehingga kita tetap maintain. Saya biasanya kalau misalnya diundang kemarin terakhir kita ke Kalimantan Selatan ya Jeff ya. Kita Kalimantan Selatan apa itu, saya memang pesen tiketnya itu memang saya sampai di Kalimantan Selatan di Kota Balangan itu memang 1 hari sebelum acara saya udah ada di situ. Kenapa saya melakukan seperti itu? Agar orang tidak kecewa. Jangan pernah kecewakan customer. Karena customer kalau sudah dikecewakan, customer kita itu semuanya kan punya mulut. Mana ada customer nggak ada mulut? Benar nggak? Semua customer kita kan punya mulut. Punya mulut atau punya jempol? Nah, punya jempol, punya mulut. Itu lebih parah lagi tuh kalau jempol tuh. The power of jempol. Di blastnya berita itu kan, katanya, masuk ke semua WA group. Masuk ke WA group cibi-cibi. Selesai lah udah itu. Ya kan? Selesai itu kita, langsung habislah karir kita hanya gara-gara satu kesalahan. Sama dengan produk, habislah seluruh produk kita jelek karena satu produk yang merusak. Kenapa sampai sekarang orang ke McDonald tetap juga es krim dijual McDonald enak juga, dibeli juga sama orang. Misalnya McDonald jual burger, jual ayam gitu aja sama kayak KFC, dibeli juga sama orang karena orang udah percaya sama brandingnya, betul? The power of branding. Saya rasa kalau McDonald jual apapun juga laris saja karena namanya udah dikenal orang. Orang sudah taunya McDonald itu adalah produk yang berkualitas. Gitu loh. Starbucks jualan apapun juga pasti laku, benar gak? Jugnya dijual orang mahal, dibeli juga sama orang. Coba kita nggak punya merek, jual jug jual mug itu, mug coffee itu mahal, nggak dibeli sama orang. Tapi ditaruh di Starbucks, dibeli sama orang. Udah ada value-nya. Ya. The power of branding. Apple, segimanapun juga produknya upgrade langsung dibeli sama orang karena brandingnya udah jadi, udah dapet. Tapi satu, jangan lupakan story tadi, story kayak Nokia, kita harus tetap upgrade. Jangan pernah kita sombong ketika kita sudah produk kita ini sudah mendunia. Kita harus maintain dengan cara apa? Up to date, harus selalu mengupgrade sistem kita agar menjadi lebih baik. Itu rekan-rekan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Adinda Afif ini ya. Ya.
Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kalau masih ada waktu kita, Dr. Rizaldi. Masih ada waktu ya, kita masih ada waktu 4 menit lagi. 4 menit lah ya. Ya. Jadi kalau menurut kesimpulan tadi, kayaknya tuh media digital itu adalah media komunikasi kita ya. Iya. Yang namanya media komunikasi itu sama dengan promosi. Iya. Jadi dia kayak pedang bermata dua. Kalau bagus, ya nolong. Kalau nggak bagus, nggorok leher. Iya, jadi contoh kita bisa lihat lah. Banyak sekali orang-orang hebat yang mengalami kejatuhan karena dia udah punya brand. Memang semakin bagus brand kita, itu resikonya juga semakin tinggi. Ya, brand kita bagus semakin tinggi ya. Gara-gara Ronaldo pindahin Coca-Cola aja langsung turun sahamnya. Ya. Saham ya. Iya, padahal siapa tahu ada yang haus di situ dikasih sama Ronaldo kan. Iya, silakan. Silakan. Wah, ini saya langsung ditanya oleh mahasiswi saya sendiri nih. Udah lulus kan dia? Iya. Oh belum ya? Oh, iya. Belum lulus dia, makanya dia pengen Tanya. nanya biar nilainya lebih bagus gitu. Jadi dinilai sebagai mahasiswi yang aktif. Bercanda loh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga loh saya, Ibu belum nanya aja saya udah bangga. Karena mahasiswi sendiri yang nanya itu rasanya beda, Bu. Pengen netes ini. Jangan gitu loh Pak. Iya, meleleh saya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sangat bangga sekali menjadi mahasiswi dari Dr. Rizaldi Putra dan mahasiswi juga untuk Dr. Alfi ya, karena Dr. Alfi juga pernah mengajar kami juga di marketing kalau saya Pak ya. Karena saya juga ngambil konsentrasi marketing untuk S2 manajemen Pelita Indonesia. Bapak yang terhormat, yang sama-sama kita kasihi, karena saya begitu dekat dengan beliau ini setelah beliau mengajar di kelas kami, di kampus, ada motivasi yang memang sampai sekarang itu menjadi cita-cita saya, dan Alhamdulillah sejak 1 Mei 2021, saya juga mendapat kepercayaan menjadi kepala sekolah kembali di salah satu SMK swasta di Pekanbaru. Jadi kemarin pada saat saya menjadi guru, banyak sekali masukan-masukan dari Dr. Rizaldi yang belum bisa saya wujudkan karena keterbatasan dari prosedural. Ya, apalagi saya sebagai guru biasa untuk memberikan ide-ide, saran-saran kepada kepala sekolah sepertinya rasanya ya mungkin masuk kiri keluar kanan. Tapi sekarang alhamdulillah karena saya sudah menjadi pengambil kebijakan di satu sekolah, insya Allah saya ingin bekerja sama juga dengan Pak Rizaldi dan Bu Alfi di P2K2 Unri yang mudah-mudahan bisa juga menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan perguruan tinggi dengan sekolah menengah kejuruan di Pekanbaru. Pak, saya tadi dengar 75 juta langsung saya down. Kenapa? Berapa kalau saya undang Pak Rizaldi ke sekolah saya? Jangan tanya di sini, tanya sama saya nanti. Oh jadi Bu Alfi jadi apanya ya Pak? Ya, marketingnya. Ya, karena nih, begini. Lama-lama jadi manajer saya beneran nanti nih Kak Alvin. Aku langsung ngambil pekerjaan itu. Karena begini Pak, di SMK itu kan ada satu mata pelajaran namanya prakarya dan kewirausahaan. Yang selama ini saya melihat itu belum banyak mempergunakan marketing itu kewirausahaan itu menjadi dasar untuk siswa-siswa setelah lulus menjadi seorang entrepreneur. Ya. Nah, disinilah tugas kita sebagai pendidik yang mengajarkan prakarya dan kewirausahaan sehingga anak itu tidak mempunyai pola pikir pada saat kita kita keluar dari SMK atau SMA itu tujuannya adalah bekerja. Itu yang sekarang agak susah. Apalagi dilihat dari kemampuan orang tua yang tidak bisa memberikan modal. Karena bagaimanapun anak-anak di sini kan selalu kalau jadi entrepreneur itu pasti harus ada modal. Nah, itu yang akan kita tanamkan. Dan saya juga ingin bertanya, ada tidak titik balik seorang Dr. Rizaldi Putra, kan kita tahu kan ini
bagus, bagus, bagus gitu. Ada tidak titik baliknya pada saat terpuruk gitu? Tolong ceritakan kepada kami. Mungkin itu saja dan insya Allah segera akan kita bertemu kembali di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah seorang marketer. Ketika dia sedang mengisi acara, dia bisa jualan juga. Langsung dapat orderan lagi. Jadi ditutup yang online-nya, yang offline-nya tetap jalan. Wah, amin ya. Kasih tepuk tangan dong. Ya, inilah enaknya memang jadi penjual sejati gitu. Jadi saya kalau mau bercerita tentang titik balik Bu Yun, ya orang banyak yang taunya Rizaldi Putra itu direktur untuk 3 area negara di Kuala Lumpur, Singapura, dan Indonesia. Saya supply food untuk NASA terakhir, saya sebagai direksi untuk 3 area negara. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa seorang Dr. Rizaldi Putra memulai karirnya di Kuala Lumpur sebagai tukang sapu. Nah, ini saya cerita sedikit titik baliknya saya. Saya pertama kali pindah ke Kuala Lumpur ya dengan bermodalkan uang 3 bulan dari tabungan saya. Saya bekerja di Kuala Lumpur itu pas ketika udah mau habis duit, mau tidak mau saya harus bertahan hidup. Saya itu bekerja sebagai tukang sapu di hotel orang Arab di Bukit Bintang. Kalau masuk dari Loten kan ada McDonald itu di depan Loten itu ya. Ya ada McDonald, itu kan di belakangnya McDonald tuh ada jalan masuk. Ada hotel Arab yang pertama sebelah kiri, itulah tempat saya pertama kali bekerja di Kuala Lumpur sebagai tukang sapu. Dan waktu itu saya masih ingat banget, if the police or immigration come this way, I will tell them that I never know you. Dia akan bilang kepada orang immigration bahwa kalau nanti mereka lewat, saya akan kasih tahu kepada mereka bahwa saya nggak pernah kenal kamu. Oke siapa? Nggak apa-apa, yang penting saya dapat makan waktu itu saya bilang. Saya kerja sebagai tukang sapu. Setelah itu alhamdulillah sedikit meningkat, saya kerja di Lemongrass Kak Alfi. Saya kerja di Lemongrass, restoran di Bukit Bintang, sekarang udah pindah ke Sunway kalau nggak salah itu restoran. Saya kerja di Lemongrass. Lemongrass itu ya alhamdulillah kampung tengah aman. Karena jam 10 itu makanan yang belum dimakan, yang masih bagus, itu tetap dibuang. Nah makanan itulah yang saya kumpulkan ya, lumayan ya namanya mahasiswa ya. Namanya mahasiswa cari duit untuk bayar SPP dan cari duit untuk makan. Ya setelah itu saya baru masuk sebagai karyawan di Saikom Sendirian Berhad. Setelah itu baru saya naik ke level manajerial, habis itu menjadi trainer di salah satu provider di Singapura. Terus habis itu barulah saya menjadi bisnis analis juga di Nokia, terus baru saya menjadi direksi untuk di Algatek, kita supply food untuk NASA. Dan alhamdulillah saya memang orangnya memang suka belajar Kak Alfi. Dan kalau boleh jujur, saya itu mahasiswa terbodoh dulunya di program S2. Lo serius saya bilang. Karena saya masih ingat sekali dosen saya itu namanya Dr. Omid Nasrullah. Itu dia pernah mengasih studi kasus di hari pertama kita. Dia berikan formula kuantitatif, dia berikan studi kasus, dan dia suruh orang semuanya menyelesaikannya di hari pertama kita tanpa perkenalan. Dan yang bikin mengagetkannya lagi, yang kaget cuman saya sendiri. Itu yang bikin saya lebih kaget, karena yang lainnya ternyata sudah punya skill, sudah punya knowledge, sudah punya pengetahuan. Mereka nggak kaget, saya kaget, karena saya bego. Saya nggak tahu waktu itu. Nah tapi karena memang kegigihan, saya cari dia ke kampus, saya kerjain, dan waktu itu ya mengagumkan juga. Dosen biasanya dia minta datang jam 12, jam 6 dia baru nemuin kita. Pernah ngalamin? Pernah ya? Iya nggak apa-apa, ceritain aja dulu, curhatnya belakangan sama ya. Udah sukses Ini tuh karena jadi keren. ada dosennya sebelah saya, jadi agak-agak seget gitu ya ngomongnya ya. Ngomong gigi agak rapat dikit ya. Ya, Aku baik. Jadi intinya saya waktu itu mencari setiap dosen yang saya tidak mengerti. Alhamdulillah 18 bulan kemudian mahasiswa terbodoh tadi itu menjadi mahasiswa terbaik tahun 2010. Luar biasa. Dan saya dapat siswa untuk S3 waktu itu. Dan saya masih ingat sekali orang tua saya waktu itu almarhum, udah meninggal. Beliau waktu itu masih hidup, waktu itu kaki lagi sakit. Saya bilang, ya ini kesempatan yang mungkin tidak akan terjadi lagi, saya bilang gitu. Yuk datang yuk, lihat graduation. Nak, kaki ayah lagi sakit. Udah bismillah, Reza kenal sama orang AirAsia, nanti Reza urusin deh. Bilang gitu. Akhirnya saya jemput, saya papa orang tua saya ke ballroom. Saya masih ingat sekali.
ketika di-announce the best student of 2010 Rizaldi Putra from Indonesia. Ketika saya keluar dari VIP room, itu saya bukan penghargaan itu yang saya lihat, tapi orang tua saya tuh di situ yang katanya sakit kaki, dia lagi lompat-lompat moto saya. Jadi sebenarnya rekan-rekan tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini. Selagi kita mau sabar, kita mau diproses, seorang tukang sapu bisa menjadi direksi untuk 3 area negara. Mahasiswa paling bodoh bisa menjadi mahasiswa terbaik. Saya IPK saya waktu itu nomor 3, bukan nomor 1 Kak Alfi. Jadi waktu itu saya tanya, saya IPK saya nomor 3, saya kan gak enak juga ini. Kartik teman saya IPK-nya flat 4. Tajudin dari Nigeria, itu IPK-nya beda-beda, Betty lah, beda tipis sama Kartik. Kalau saya beda banyak, dia dari Nigeria. Jadi saya itu nomor 3 sebetulnya IPK. Jadi saya waktu itu sering ngobrol itu sama mahasiswa pinter, biar saya ketularan pinternya gitu ya. Jadi pas ditaruh pin gitu kan mereka kan bikin pin gini ya, digini-giniin gitu. Saya pikir antara mereka berdua, jadi saya seru tuh di tengah-tengah, Toto saya dikasih. Saya kaget dan setengah mati. Ini mereka berdua itu bertanya, Rizaldi, how it can be gitu. Bagaimana ini bisa terjadi? I don't know, saya bilang. Saya pun nggak tahu. Terus saya langsung disuruh masuk ke VIP room. This way please, saya langsung masuk. Jadi untuk di-announce sebagai mahasiswa terbaik pada saat itu. Jadi menurut saya di dalam hidup nggak ada yang nggak mungkin. Kita semuanya pasti pernah mengalami yang namanya kita berada di paling bawah. Kita benar-benar berada di saat-saat keputusasaan menghampiri kita. Tetapi kalau kita tetap positif, tetap berbaik sangka sama Allah, insya Allah ada jalan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Dr. Rizaldi. Jadi saat busur ditarik ke belakang, sekuat-kuatnya tetap siaga. Lepas, melesatlah lebih tinggi. Ya itu tadi kenapa Dr. Rizaldi hadir di sini, karena selain praktisi dari digital marketing, beliau adalah seorang motivator. Jadi 2 ilmu yang kita dapat dalam pertemuan ini. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang gemuruh. Oke, terima kasih semuanya. Sukses buat Anda semuanya. Iya, saya kasih pantun dulu ya. Sebentar ya Haji. Harum mewangi, aroma melati. Cakep. Di pekan minggu dibeli bunga yang dibeli. Seminar asik bersama Dr. Rizaldi. Semangat membara, ayo kita mulai usaha. Satu lagi ya. Indah terbang si burung punai. Tahu punai kan Pak Dokter? Cakep. Punai bakau, coklat di bahu. Kalau punai bakau tuh bahunya coklat. Nanti lihat di hutan bakau. Seminar digital marketing telah usai. Tip dilaksanakan, insya Allah usaha kita akan maju. Masya Allah. Terima kasih Pak Dr. Rizaldi atas kehadirannya, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, peserta webinar digital Sama-sama. marketing. Tapi Kalvi ada yang kurang nih. Apa tuh? Boleh nggak saya request untuk foto bareng, boleh? Boleh dong. Rekan-rekan berdiri semuanya. Habis ini saya nanti dari sini, nanti diambil dari sini. Kalvi kita turun ke bawah. Ya, habis ini kita foto bareng. Kita foto ya? Iya, angkut, foto. Jadi saya akan tutup dulu sebentar ya kepada peserta kita yang ada di ruang online. Terima kasih telah membersamai kami dari pagi. Bapak Ibu yang tadi jadi pembicara luar biasa ya, Mas Tutus, Bu Maria, Dr. Maria dari Trisakti, kemudian Pak Dr. Rizaldi, semoga menjadi amal zariah semua